Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Marcelus channel Tukisin, channel yang membahas seputar tahu sesuatu di Indonesia. Kali ini gue bakal review kembali episode Masin Sentai Kira Major episode ke-34. Akhirnya gue bakal bahas lagi nih tentang episode terbaru dari Masin Sentai Kira Major. Gue review lagi karena kemarin-kemarin ada sekitar 2 episode gue nggak review karena gue lagi PAS ya kemarin. Dan juga kali ini gue bakal review episode ke-34. Sebelum lanjut ke Masin Sentai Kira Major, kita terdapat berita duka ya dari serial Super Sentai series ya. Salah satu aktor dari serial Super Sentai yaitu Mana Kinjo alias pemeran dari Uitatsui yang berperan di serial Kishiru Sentai Soldier yang baru tamat sebenarnya sebelum Kira Major ini belum 1 tahun, belum genap 1 tahun, dan juga beliau meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020 kemarin. Dia meninggal pada usia 24 tahun dan karena penyakit yang tidak diberitahukan, belum diberitahukan kepada media, belum diberitahukan kepada halayak ramai. Jadi ya intinya sih rest in peace ya untuk Mana Kinjo. Terima kasih karena sudah sempat berperan di serial Super Sentai dengan karakternya, perannya Uitatsui sebagai karakter yang sangat ceria ya. Bahkan sebenarnya di akhir-akhir serial Kishiru Sentai Soldier pun Mbak Mana Kinjo ini atau Uitatsui ini udah jarang tampil ya di akhir-akhir episode. Cuman memang di 2 episode terakhir masih bisa tampil, dan mungkin saat itu dia udah sakit atau gimana, gue nggak mau berspekulasi, tapi intinya sih rest in peace untuk beliau gitu. Itulah kenapa di serial Soldier dan versus Lupin Ranger versus Pato Ranger, maksudnya movie-nya itu beliau juga nggak muncul ya, Mbak Mana Kinjo ini, karena mungkin memang sedang terserang penyakit gitu beliau. Karena di scene di rumahnya tempat Soldier sering kumpul tuh nggak ada ya Uitatsui, para Uitatsui, dan juga ayahnya pun nggak ada di situ mungkin karena jelas putrinya juga nggak bakal bisa muncul gitu. Jadi sekali lagi rest in peace untuk Mbak Mana Kinjo. Waduh, jadi mellow nih. Tapi ya kita tidak akan melupakan lah senyum beliau di perannya sebagai Uitatsui di serial Kishiru Sentai Soldier. Jadi kita akan bahas, jadi mellow nih. Kita akan bahas episode ke-34 Masin Sentai Kira Major setelah opening berikut ini. Oke, mari kita beralih ke serial Masin Sentai Kira Major ya. Rest in peace lah untuk beliau, dan kita akan bahas lah untuk Masin Sentai Kira Major episode ke-34. Episode ini dimulai dari ruangan biliar ya. Mereka ketiga Sentai, Juru, Tametomo, dan juga Shiguro Osukiri sedang bermain biliar di situ. Ini gue jelasin kenapa gue jelasin adegan itu, karena nanti di pertempuran mereka pun bisa menyelesaikan pertempurannya, karena di adegan ini kayak si Juru tuh apa ya sebetulnya memuji si Tametomo sama si Guru karena punya skill biliar yang cukup bagus, dan ternyata si Juru pun karena keberuntungannya mungkin dia bisa juga ternyata main biliar. Karena kehebatan si Tametomo dan juga si Guru dalam bermain biliar, si Juru bilang ke mereka kalau mereka tuh keren gitulah. Agak geli sebenarnya, tapi ya sudah lah gitu. Tidak lama kemudian ya dipanggil untuk, karena ada tanda-tanda dari Dark Empire Jotunheim ya. Dan setelah didatangi ternyata ada Yodona di situ. Dan Yodona ini sebelumnya dia ternyata punya wajah atau topeng dari si Numajo mungkin. Nah, Numajo itu kalau kalian lupa itu adalah salah satu monster yang memiliki racun yang dulu sempat bertarung lah sama si King Oradin gitu lah. Di sini ternyata wajah atau topeng nggak tahu ya, dia ternyata disimpan gitu setelah si Numajo berhasil dikalahkan, berhasil disimpan topeng atau wajahnya itu sama si Yodona, dan ternyata masih bisa digunakan untuk meracuni seseorang gitu. Entah bisa dipakai untuk berulang kali atau enggak ya, tapi dia cuma meracuni seseorang ya, dan yang terkena racunnya itu si Guru gitu. Diceritakan juga untuk menghilangkan racun yang terkena pada si Guru itu, topeng atau si wajah si Numajo ini harus dihancurkan gitu, harus dihilangkan gitu. Dan uniknya di episode kali ini nggak ada Jamensi ya, karena lawannya pure dari si Yodona. Itu pun si Yodona nggak kalah di akhir episode gitu. Tapi ya yang penting si gurunya di episode kali ini berhasil diselamatkan gitu lah. Nggak ada kemajuan sebenarnya untuk inti ceritanya. Tapi untuk episode-episode kemarin sih, yang 2 episode yang nggak gue bahas itu cukup
cukup terlihat kemajuannya karena sudah mulai ke konflik yang lebih maju mungkin ya. Dan di episode ini pun sepertinya ada sesuatu yang nanti gue akan bahas ceritanya lebih maju lagi nih. Sementara si Shiguru terkena racunnya dan si Tametomo dan si Juru tentunya ingin mencoba menyelamatkan, ternyata tidak berhasil karena topengnya harus dihancurkan oleh orang yang terkena racunnya gitu, alias si Shiguru sendiri. Sedangkan si Shiguru kan lagi sempoyongannya kena racun ya, disuruh ngancurin topeng lagi. Jadi ya sebenarnya di situ kesusahannya gitu. Sementara itu si Garza ngamuk. Dia ngamuk karena rencananya di 2 episode kemarin gagal dan dia akhirnya ngamuk, dan karena kegagalan itu jam mentalnya atau kekuatan gelap mungkin ya, karena versi gelapnya ya, kalau para kira major itu punyanya kira mental ya, kayak si King Oraden dan lain-lain itu kira mental yang untuk baiknya mungkin ini untuk kira major itu. Yang baik itu punya kira mental, yang jahat atau bagian si Dark Emperor dan Hayamia tim ini yang jahatnya itu punya jam mental. Nah, ketika si Garza itu kemarin terkalahkan, nggak nyampe mati sebenarnya, tapi ya kalah gitu, jam mentalnya makin kuat. Akhirnya dia pakai dinosaurus mecha-nya andalannya itu dipakai lagi ya untuk ngobrak-ngabrik kota, dan ya sisanya si Sena, si Sayo sama si Takamichi berusaha untuk melawan si Garza gitu ya. Nah, salah satu mecha yang dulu sempat gue bahas juga yaitu mecha yang kereta yang bisa ngendaliin mechanya si Garza, si dinosaurus itu gabung, terus si Garza yang nggak bisa ngendaliin mechanya itu dibawa sama si Mbak Sena gitu ya. Cuman kali ini terjadi berkebalikannya gitu. Ternyata kali ini si Garzanya yang bisa mengendalikan gitu. Malah si Sentai Kira Majornya ini ada di bawah kendali si Garza gitu. Mekanya itu dikuasai oleh jam mental, saking kuatnya jam mental si Garza. Sementara dua pihak ini sama-sama sekali tidak diuntungkan ya. Akhirnya si Juru diperintahkan atau disarankan oleh si Guru untuk pergi aja gitu bantuin yang lagi kesusahan lawan si Garza gitu. Sedangkan mereka juga lagi sebenarnya kesusahan gitu melawan si Yodon. Nah, setelah si Guru berhasil meyakinkan si Juru ini untuk pergi, ya dia akhirnya pergi minta bantuan kepada si mekanya si King Oradin ya. Seperti yang kita tahu, King Oradin dirubah menjadi mecha dan diminta bantuan. Akhirnya dia datang dan Juru ngebantu orang-orang yang ngelawan si Garza inilah, si senpai yang ngelawan si Garza. Sedangkan si Guru dan juga si Tametomo itu kembali ngelawan si Yodona. Nah, dengan kembali melihat dari strategi ya, karena setelah terpojokkan si Guru sama si Tametomo ini, akhirnya mereka membicarakan suatu ide dan akhirnya terbentuklah ide untuk melawan si Yodona ini dengan strategi kayak main biliar gitu. Yang dimana karena kan si Guru kan mau ngelawan pun susah gitu ya. Dia kan udah hampir sekarat lah, mau mati gitu, mau entet gitu. Sedangkan si topeng atau si Numajo-nya itu harus dihancurkan oleh sang orang yang terkena racunnya sendiri gitu. Jadi mereka akhirnya menggunakan taktik ini untuk yang menembakkan peluru untuk membunuh si Numajo atau topeng ini sebenarnya adalah si Tametomo, tapi dengan memantulkannya kepada pedang si Guru. Jadi perpindahan penyerangan mungkin, padahal yang nyerang si Tametomo, tapi karena terkena pedang si Guru, hitungannya ya si Guru gitu yang menyerang gitu, ngerti gak? Jadi yang kena si Numajo-nya itu akhirnya terkenanya ya oleh serangan si Guru gitu, karena dari taktik biliar itu gitu loh. Setelah si Numajo itu hancur, akhirnya ya tiba-tiba si Gurunya udah sehat walafiat lah ya. Dan ini sebenarnya yang kurang terlihat racunnya ya, tiba-tiba habis hancur aja ya si Gurunya kayak sehat bugar gitu loh. Kayak gua ngebayangnya ya dia ada proses penyembuhan gitu loh, tapi ternyata enggak ya. Tapi ya udahlah, ini kan dunia kita major ya, dunia Super Sentai kan memang fiksi gitu loh. Jadi ya udah gitu. Dengan si Guru dan Tametomo yang sehat, maka ya ketika melawan Yodona lebih mudah dan Yodona berhasil dikalahkan. Karena itulah ketika Yodona sedang
sekarat mungkin ya, lagi-lagi mau mati sebenarnya. Kenapa nggak dibunuh aja sih sebenarnya ya sama si dua anggota Kira Major ini? Entahlah ya, biar episodenya makin panjang mungkin. Tapi setidaknya dengan si Yodona Montet itu, si Garza akhirnya menarik kembali emosinya ya, jadi dia nggak jadi nyerang, bukan nggak jadi sih, sebenarnya udah mau menang mungkin kemungkinan ya, karena diceritakan di situ di episode ini si keempat anggota Kira Major yang lagi lawan si Garza ini udah kewalahan gitu dengan kekuatan cira mental yang sangat kuat untuk si Garza ini gitu. Tapi karena si Garza ini mendengar suatu bisikan gitu atau suatu suara gitu untuk menyelamatkan si Yodona, ini bisa banyak kemungkinan, tapi gue paling curiganya ini suara ini adalah suara si Emperor Yodon ya, kalau gue sih ya curiganya, karena ya pemimpin utamanya Emperor Yodon dan dia sama sekali belum muncul. Bisa jadi ini yang lain gitu, tapi si Garza tiba-tiba nurut aja gitu, padahal dia kan sempat berantem mulu gitu dengan sesama jenderalnya, tapi dia disuruh nyelamatin Yodona tanpa mikir-mikir lagi, siap gitu, karena mungkin ini yang merintah adalah orang yang berada di atasnya gitu, atau pimpinannya malah si Emperor Yodon itu yang belum muncul sama sekali gitu, kayak Soldier aja kemarin gitu, pemimpin utamanya muncul di akhir-akhir. Mungkin ini pun juga muncul di sekitar 40 episodean gitu. Jadi setelah mendengar suara-suara itu, akhirnya si Garza nggak jadi nyerangnya, nggak jadi pokoknya menyerah lah untuk keadaan saat itulah. Bukan nyerah sih sebenarnya, karena dia lagi memimpin sebenarnya saat itu, apa ya sebutannya, gencatan senjata mungkin, dia pokoknya pergilah untuk nyelamatin si Yodona karena Yodona lagi sekarat. Dan ya setelah itu si Yodona akhirnya ya dibawa pergi sama si Garza, dan ini misteri yang belum diketahui karena si Garza dia dapat perintah dari siapa gitu sebenarnya. Tapi kalau buat curiganya ya itu tadi si Emperor Yodon itu gitu, apalagi mengingat kalau Yodona itu namanya Yodona gitu, mirip-mirip lah dengan si Emperor Yodon. Entah itu si Yodona mungkin kayak di episode sebelumnya gue mikirnya Yodona mungkin putrinya atau orang yang berhubungan mungkin dengan si Emperor Yodon, dia mungkin ratu atau istrinya gitu mungkin. Tapi bukan hanya si Garza yang mendengar suara itu, ternyata si Juru pun alias si Kira Red kita ya, dia pun ternyata mendengar suara itu gitu, dan ternyata dia mendapat suatu penglihatan, dan dia seperti biasa ya, tukang gambar, tukang ngelukis, akhirnya dia ngegambar apa yang dia lihat, dan di situ tergambar suatu penampakan, setan, jadi sebuah wujud kayak kegelapan gitu, kayak monster kegelapan. Entah itu adalah kalau memang suaranya itu adalah dari si Emperor Yodon, mungkin itu Emperor Yodon, atau mungkin berhubungan dengan si Yodona, mungkin itu wujud lain dari si Yodona ya, karena kan Yodona kan wujudnya sekarang kayak setengah manusia setengah monster gitu, mungkin wujud monsternya kayak gitu, entah juga ya. Jadi ya kita lihatlah untuk episode selanjutnya, tapi itu perkiraan dari gua lah. Jadi episode ini diakhiri dengan ya gitu. Intinya si gurunya nggak jadi keracun gitu, tapi secara kelanjutan ceritanya sih udah ada hint atau misteri yang mulai ditampilkan gitu ya, kayak suara itu mungkin bisa jadi hint untuk munculnya nanti si Emperor Yodon gitu, tanda-tanda akan muncul si pemimpin utamanya. Yang jelasnya untuk kemenangan sih Kira Major untuk episode ini nggak berhasil mengalahkan siapapun ya. Yodona pun nggak berhasil dikalahkan gitu. Dia akhirnya diselamatkan sama si Garza. Dan untuk melawan si Garza pun Kira Major kewalahan gitu. Jadi ya mungkin di episode selanjutnya akan ada penambahan kekuatan untuk Kira Major, entah itu dari segi mecha, tentunya penambahan merchandise dan DX ya. Jadi kita tunggu saja lah untuk episode berikutnya. Nah itu deh untuk episode ke-24 ya. 34 ya. Ini udah mau akhir-akhir lah, mau ke 40-an, dan setelah itu ya tamat gitu. Tahun baru kita akan ada serial baru ya. Sebenarnya judulnya udah muncul, Zenkaiger, cuman ya karena belum ada kostum yang terlihat atau cerita kayak plotnya juga belum ada gitu ya gue mau ngebahas apa, tadinya gue mau bikin video yang lain gitu membahas berita ini, cuman ya kalau untuk judul doang Zenkaiger ya orang bisa lihat lah di mana-mana. Nanti kalau ada info terbaru barulah gue bikin kayak videonya gitu.
Ngomong-ngomong tentang episode ini, karena lebih menampakkan sisi guru ya yang keracunan, gua sih sebenarnya lebih untuk keenam aktor untuk Kira Major ini ya, yang menurut gua actingnya paling bagus ya, kalau menurut gua adalah si guru ini gitu, yang diperankan oleh Atomo Mizuishi ya, itu namanya, nama aktornya si guru Oshikiri diperankan oleh yang tadi ya, gua nggak mau nyebut lagi, ribet. Tapi sejujurnya memang actingnya untuk dibandingkan yang lain ya, menurut gue ini yang paling matang gitu, si Guru Oshikiri ini. Terkadang untuk beberapa adegan atau scene komedi dapat banget gitu untuk dia, dan karakternya pun seru gitu ya. Kadang kalau untuk scene komedi beberapa aktor yang lainnya kayak si Tametomo itu kesannya kayak lebih lebay gitu. Kalau kalian sering lihat scene komedinya ya, jadi ekspresinya terlalu lebay. Tapi untuk si guru ini pas gitu ya. Jadi kalau menurut gue ya, menurut gue si guru ini yang paling bagus lah actingnya gitu. Dan karakternya nggak bikin geli ya. Kalau si Jiro itu kayak bikin geli gitu ya untuk usia kayak gue, mungkin untuk anak-anak bagus lah. Gue mendambakan karakter kayak Captain Marvelous gitu ya, atau yang Lupin Ranger versus Power Ranger lah gitu. Karakternya bagus lah, seimbang gitu, mantap lah itu Lupin Ranger versus Power Ranger. Dan dari segi aktornya pun Lupin Ranger versus Power Ranger itu actingnya luar biasa lah, makanya kepake semua kan, pada main dorama semua rata-rata di Lupin Ranger versus Power Ranger setelah tamat. Jadi itu dialah untuk episode kali ini. Dan untuk episode selanjutnya sebenarnya ada salah satu aktor yang sudah sering muncul di Super Sentai ya, yaitu Hiroya Matsumoto. Di episode selanjutnya ditampilin di preview episode selanjutnya itu dia jadi penjual es krim, tukang es krim ya kan, kalau di Indonesia semuanya disebut tukang penjual es krim lah. Entah ini dia berperan sebagai, dia kan sudah jadi 2 kali jadi Sentai nih, si Tsubasa Ozu sama Masato Jin di Majirenja sama di Gobasta gitu. Dan entah dia jadi pemeran salah satunya atau dia memang cuman cameo di jadi tukang atau penjual es krim doang gitu, entah apa dia kayak di Ninja. Di Ninja kan dia sempat meranin kembali si Tsubasa Ozu gitu, dia jadi Tsubasa Ozu dan datang lagi di Ninja. Dan di sini di Kira Major dia muncul lagi seperti yang gua pernah bahas ya di video sebelumnya. Gue bikin anak kesayangan dari masing-masing serial tokusatsu, dan dia ini termasuk gua masukin sebagai anak kesayangan serial Super Sentai. Dan gak lama kemudian dari video itu dirilis, ternyata dia muncul lagi di Super Sentai di Kira Major ini kan. Dan benar kan menurut gua, ya, dia ini anak kesayangannya Toei untuk Super Sentai, gila, muncul mulu dia. Kalau kalian mau nonton videonya tentang anak kesayangan dari serial tokusatsu, ada di sebelah sana ya, kalau gua nggak salah menunjuk sebelah sana. Nah, jadi nanti kita lihat aja lah si aktor yang satu ini bakal muncul sebagai siapa gitu, atau kalau cuma cameo ya udah gitu. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Wah, ini kayaknya paling panjang ya. Sekali lagi rest in peace untuk Mbak Mana Kinjo. Dan ya, kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like video ini, komen di kolom komentar di bawah tentang pendapat kalian tentang episode kali ini, dan juga share ke teman-teman kalian penyuka tokusatsu, terutama serial Super Sentai, dan juga subscribe channel ini, follow juga Instagram gue di Amar_Salinas. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.